Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah Al-Quran, Ustadz Mukhrij Sidki. Semoga beliau selalu dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Hasan Sajeli dengan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas reguler B dengan NPM 231105080112. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pelajaran yang sudah kami pelajari sebelumnya untuk mengisi tugas atau untuk mengisi nilai ujian tengah semester. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa mushaf para Utsmani. Yang pertama adalah mushafnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat yang dimana beliau ini masuk Islam, yang mana beliau ini awal masuk Islam dalam awal-awal gitu, atau yang tergolong sebagai sabiqun al-awwalun. Nah, Ubay bin Ka'ab juga setelah masuk Islam ini banyak mengikuti peperangan besar yang dilakukan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, salah satunya yaitu perang Badar, terus lalu ada perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Lalu Ubay bin Ka'ab juga adalah salah seorang yang ditunjuk oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang ditunjuk sebagai sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ditugaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menulis wahyu-wahyu yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itulah tugasnya sekretarisnya. Jadi itulah tugasnya sebagai sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ia juga merupakan salah satu orang yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk apabila ada yang ingin menanyakan perihal tentang Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW ini merekomendasikan untuk menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab gitu. Nah, di dalam beberapa hal juga otoritasnya Ubay bin Ka'ab ini tentang masalah-masalah Al-Quran ini melebihi atau bahkan lebih besar dari Abdullah ibnu Mas'ud gitu. Nah, selain itu juga Ubay bin Ka'ab ini dikenal sebagai Sayyid Al-Qurra atau pemimpinnya para penghafal Al-Quran. Nah, itulah mengenai singkatnya biografinya beliau. Lalu mengenai kapan dikumpulkannya mushaf-mushaf ini oleh Ubay bin Ka'ab, itu tidak ada riwayat yang mengatakan pasti kapan Ubay bin Ka'ab ini mengumpulkan mushaf-mushafnya gitu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab ini mengumpulkan mushaf-mushafnya ketika beliau ditugaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menuliskan wahyu-wahyu yang diterima baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu ada beberapa riwayat yang mengatakan disitulah Ubay bin Ka'ab ini mengumpulkan wahyu-wahyunya untuk mengumpulkan mushaf-mushafnya gitu, atau mengumpulkan materi-materi wahyunya untuk mushafnya gitu. Disitulah awal mulanya gitu. Tapi tidak kuat pendapat itu, maksudnya tidak banyak para ulama yang tidak tahu pasti kapannya gitu. Tapi ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Lalu mengenai kapan selesainya pengumpulan mushaf ini, pengumpulan materi-materi ini yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, yang pasti terkumpulnya ini sebelum yang pasti bahwa mushafnya Ubay bin Ka'ab ini sudah populer di Syria
sebelum kemunculannya mushaf standar Utsmani gitu. Jadi tidak ada yang mengetahui pastinya kapan selesainya pengumpulan mushafnya Ubay bin Ka'ab ini gitu. Tetapi mushafnya Ubay bin Ka'ab ini telah populer di Syria sebelum kemunculannya mushaf standar Utsmani gitu. Nah, itulah mengenai tentang mushafnya Ubay bin Ka'ab. Lalu yang selanjutnya adalah mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud juga adalah salah seorang sahabat yang tergolong masuk Islam dengan awal-awal masuk Islam gitu. Yang tergolong sebagai seperti Ubay bin Ka'ab. Beliau masuk di awal-awal gitu. Yang tergolong sebagai as-sabiqun al-awwalun gitu. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi juga yang berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau selalu mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menjadi pelayannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Jadi tugasnya sebagai pelayan ya seperti gimana seorang pelayan kepada majikannya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dulu itu, seperti membawakan sendalnya Nabi Muhammad SAW, membawakan siwaknya, dan bahkan beliau pun merapikan tempat tidurnya Nabi besar Muhammad SAW untuk Nabi besar Muhammad SAW ini istirahat. Tuh. Nah, lalu Abdullah ibnu Mas'ud ini merupakan salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Tetapi ya tadi saya sudah jelaskan di mushaf sebelumnya atau mushaf Ubay bin Ka'ab, masih lebih besar otoritasnya Ubay bin Ka'ab daripada otoritasnya Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, karena hubungannya yang sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau pun atau memungkinkan Abdullah bin Mas'ud ini belajar 70 surah dari mulut Nabi SAW langsung gitu. Karena kedekatannya, maka dengan itulah Abdullah bin Mas'ud ini belajar langsung 70 surah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa ia merupakan salah seorang yang pertama-tama mengajarkan Al-Quran gitu loh. Nah, dan ia pun dilaporkan sebagai orang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah. Nah, dulu para sahabat ada yang bertanya atau ada yang menanyakan kepada para sahabat yang lainnya, apakah ada yang berani membaca Al-Quran di depan para kaum kafir Quraisy, tepatnya di Mekah itu, di depan Ka'bah itu. Nah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini mengangkat tangan lah, atau mengajukan dirinya bahwa ia berani membaca Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi para sahabat yang lainnya ini tidak setuju. Karena apa? Karena para sahabat ini ingin yang membaca Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy ini yang mempunyai backingan yang kuat atau mempunyai pelindung yang kuat. Karena apa? Karena para sahabat ini punya ketakutan atau punya kekhawatiran. Pasti para kaum kafir Quraisy ini sangat marah ketika ada yang membacakan Al-Quran di hadapan mereka gitu. Maka dengan itu para sahabat ini ingin siapa yang membaca Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy ini mempunyai pelindungan yang sangat kuat agar bisa melindunginya dari serangan kaum kafir Quraisy gitu. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini tetap ingin membaca Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy dan meyakinkan kepada para sahabat bahwa dia berani, dia sangat ingin membacakan Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy. Dan beliau pun mengatakan kepada para sahabat, sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, maka para sahabat mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, akhirnya para sahabat menyetujui apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Lalu keesokan harinya, pada waktu duha, tepatnya di samping makam Ibrahim, disitulah Abdullah bin Mas'ud pertama kali membacakan Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya
setelah terdengar oleh para kaum kafir Quraisy apa yang ditakutkan oleh para sahabat pun terjadi, yaitu para kaum kafir Quraisy sangat marah. Ada yang memukulinya atau ada yang melempari batu, pokoknya semua serangan dilemparkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini gitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini datanglah ke para sahabat dengan wajah yang penuh dengan darah, dengan bercucuran darah. Akhirnya yang ditakutkan para sahabat pun terjadi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini tidak kapok, atau beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa saya ingin membaca Al-Quran lagi di hadapan para kaum kafir Quraisy. Tetapi para sahabat tidak mengizinkannya gitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun menuruti apa yang diinginkan oleh para sahabat. Itulah sejarah atau cerita singkat mengenai awal pertama kalinya Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy gitu. Nah, mengenai informasi kapan Abdullah bin Mas'ud ini mengumpulkan mushafnya, tidak ada yang tahu pasti mengenai kapan Abdullah bin Mas'ud ini mengumpulkan mushafnya. Tetapi kelihatannya ia mulai mengumpulkan ini ketika pada masa-masa Nabi gitu, dan masa sepeninggalan Nabi. Jadi tidak ada yang tahu pasti kapan Abdullah bin Mas'ud ini mengumpulkan mushaf-mushafnya gitu. Lalu salah satu karakteristik mushafnya Abdullah bin Mas'ud ini adalah tidak adanya 3 surah pendek, yaitu surah 1, surah 113 dan surah 114 di dalam teksnya. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa hanya 2 surah saja, yakni surah 113 dan surah 114. Jadi ada riwayat yang mengatakan ada 3 surah yang tidak ada di dalam teks mushafnya Abdullah bin Mas'ud, tetapi ada juga periwayat yang mengatakan hanya 2 saja gitu, yaitu surah ke-113 dan surah ke-114. Nah, penyusun Fihris mengungkapkan bahwa ia telah melihat sebuah manuskrip mushafnya Abdullah bin Mas'ud yang berusia sekitar 200 tahun, dan di mana mushaf ini mencantumkan pembuka kitab surah 1 gitu. Jadi penyusun Fihris ini mengatakan bahwa ketiadaan surah di dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud ini hanya 2, yaitu surah 113 dan surah 114. Karena penyusun Fihris ini beliau melihat manuskrip mushafnya Abdullah bin Mas'ud ini yang sekitar umurnya 200 tahun, bahwa di situ tercantumlah surah 1 gitu. Tetapi ia juga menambahkan bahwa dari sejumlah manuskrip mushaf yang ia temui ini tidak ada satupun yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi itulah salah satu karakteristik dari mushafnya Abdullah bin Mas'ud gitu. Nah, mungkin itu saja mengenai penjelasan beberapa mushaf pra-Utsmani. Apabila ada kata-kata yang kurang atau materi yang saya sampaikan ini sangat kurang atau sangat kurang tepat dengan yang sebenarnya, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Undur maqala wa tanzil man qala. Jadi mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan atau yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.